Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang di Statistika Penelitian Pendidikan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu uji instrumen. Nah, ini merupakan bahasan yang bagi setiap peneliti ini harus dianggap penting, karena instrumen itu merupakan suatu pokok di mana data diperoleh. Jadi ketika seorang peneliti akan melakukan sebuah penelitian, dia harus benar-benar berfokus kepada instrumen penelitian. Bagus tidaknya data yang diperoleh, baik tidaknya data yang diperoleh, itu nanti bergantung kepada instrumen yang dia gunakan dalam pengumpulan data. Pengujian pertama yang bisa dilakukan oleh seorang peneliti ketika dia ingin menentukan instrumen yang tepat atau tidak, ada yang namanya istilah validitas atau uji validitas. Uji validitas harus berlandaskan kepada dua hal. Yang pertama itu adalah ketepatan. Apakah instrumen yang kita gunakan itu tepat untuk mengukur konsep variabel penelitian kita. Kemudian yang kedua, validitas juga harus memiliki kaidah ketelitian. Apakah kita teliti melakukan ataupun membuat instrumen penelitian tersebut. Ini menjadi dua acuan penting bagi seorang peneliti. Nah, alat ukur itu diperiksa keabsahannya. Artinya, ketika kita mengajukan serangkaian pertanyaan atau dalam istilah lain mengembangkan alat ukur, kita harus menyentuh konsep daripada variabel yang diteliti. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Alat pengukur dikatakan valid apabila alat itu mengukur apa yang perlu diukur oleh alat tersebut atau apa yang seharusnya diukur oleh alat tersebut. Nah, ini berkorelasi nantinya dengan ketepatan. Jadi, secara definisi, validitas itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, validitas itu di sini dikatakan juga sebagai ukuran bahwa instrumen yang kita gunakan itu sahih atau valid. Validitas dipandang sebagai konsep yang paling penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, membuat instrumen yang valid harus mendapatkan perhatian lebih dari setiap peneliti. Ada 3 hal pokok yang dibahas di dalam validitas, atau di sini saya klasifikasikan ke dalam jenis validitas. Validitas itu ada content validity atau validitas konten, atau pendapat-pendapat lain mengatakan validitas isi. Validitas isi atau validitas konten menunjuk kepada sejauh mana tes tersebut mencerminkan isi materi yang diukurnya. Nah, di sini ada sebuah pendapat ya dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa expert judge itu dapat membuktikan validitas konten dari instrumen tersebut. Dengan kata lain, validitas konten adalah fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen konsep telah digambarkan. Oke, dari sini kita bisa pahami bahwa salah satu jenis validitas ada yang namanya validitas konten atau validitas isi. Salah satu cara untuk menentukan validitas konten atau validitas isi itu adalah expert judge atau penilaian dari para ahli. Nah, untuk memperjelasnya begini. Misalkan di suatu instansi, katakan misalkan instansi yang bergerak dalam bidang kompetensi akuntansi. Nah, ketika akan dilakukan sebuah pengujian keterampilan atau pengetahuan akuntansi, biasanya ada tim pembuat soal atau tim pembuat instrumen tes. Kemudian ada juga yang namanya tim penelaah instrumen. Nah, biasanya tim pembuat instrumen atau tim pembuat soal, dia membuat sebuah soal-soal yang berkaitan atau yang bisa mengukur pengetahuan atau keterampilan akuntansi. Nah, setelah dia buat, biasanya diajukan kepada penelaah, dan penelaah di sana mempunyai hak untuk memperbaiki ataupun memberikan pandangan, mengkoreksi ataupun merevisi. Nah, aktivitas sederhana
seperti itu bisa dikatakan sebagai aktivitas expert judge untuk menilai apakah konten yang kita buat tersebut sesuai dengan variabel yang akan kita ukur. Nah, selanjutnya ada kriteria validitas yang terkait dengan kriteria. Nah, validitas ini ditetapkan ketika ukuran tersebut membedakan individu pada kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Nah, validitas ini kadang sangat jarang sekali disorot, padahal ini pun merupakan suatu ukuran yang penting apabila peneliti nantinya menggunakan kriteria tertentu dalam menghimpun datanya. Nah, kemudian ada konstruk validity atau validitas konstruk. Ini membuktikan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori di sekitar tes yang dirancang. Nah, kita akan dalami nantinya adalah validitas konstruk atau konstruk validity, karena yang berkaitan dengan statistika dari 3 jenis validitas ini adalah konstruk validity. Nah, dalam mengukur validitas seperti tadi yang dijelaskan, saya akan memfokuskan kepada validitas konstruk. Nah, dalam mengukur validitas konstruk itu ada banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh peneliti. Yang pertama itu dengan menggunakan analisis korelasional. Kemudian ada analisis faktor dan juga ada matrik korelasi multitrack. Nah, yang pertama kita bahas adalah analisis korelasional. Ada 3 jenis analisis yang bisa dibedakan berdasarkan jenis data yang diperoleh. Nah, kekacauan pertama yang sering terjadi di dalam analisis atau di dalam uji instrumen ini adalah tidak pernah membedakan analisis korelasi berdasarkan data yang diperolehnya. Harusnya peneliti bisa membedakan jenis data yang diperoleh dari analisis dari instrumen tersebut. Misalkan begini, ada 3 di sini yang bisa digunakan untuk menganalisis korelasi di dalam uji validitas. Yang pertama adalah korelasi produk moment. Ini yang paling sering digunakan oleh peneliti tanpa memperhatikan datanya. Padahal pada hakikatnya korelasi produk moment person ini digunakan untuk instrumen yang menghasilkan data-data yang bersifat ordinal, interval ataupun rasio. Artinya datanya bervariatif, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3 sampai 7. Nah, itu data-data yang sifatnya variatif, bisa ordinal, interval gitu. Nah, data tersebut itu boleh dan bisa digunakan korelasi produk moment untuk mengukur validitasnya gitu. Kemudian ada juga corrected item total correlation. Ini juga sama dengan korelasi produk moment. Jadi digunakan apabila memiliki data-data yang bersifat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi beberapa pandangan lain mengatakan bahwa corrected item total correlation juga bisa digunakan untuk data yang bersifat biserial atau data yang bersifat Gatman gitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini adalah korelasi item biserial. Nah, korelasi item biserial ini digunakan apabila instrumen yang saudara gunakan itu menghasilkan data-data yang dari atau data-data yang sifatnya dikotomi, ya, seperti data 1 dan 0, benar salah. Nah, itu menggunakan korelasi item biserial atau 1 dan 2. Jadi hanya ada 2 jenis data yang dihasilkan. Nah, ketika saudara menguji instrumen yang menggunakan atau yang menghasilkan data 2 jenis seperti itu, maka saudara harus menggunakan korelasi item biserial. Nah, namun ketiga analisis korelasional ini dia tidak bisa menggambarkan item mana atau soal mana yang sekiranya memberikan sumbangsih atau paling sesuai lah dengan konsep variabel secara umum. Nah, jika saudara ingin mengetahui hal itu, maka saudara bisa menggunakan yang namanya analisis faktor. Analisis faktor ini atau teknik multivariat yang menegaskan dimensi konsep yang telah ditetapkan secara operasional, serta menunjukkan item mana yang paling sesuai untuk setiap dimensi. Nah, jadi analisis faktor ini dia itu bisa melihat item mana atau soal keberapa yang sekiranya paling mewakili dimensi yang kita buat.
Dan yang ketiga adalah matrik korelasi multi-thread. Multimetode yang diturunkan dari konsep pengukuran dengan berbagai bentuk dan metode yang berbeda. Selain itu menetapkan kekuatan pengukuran. Nah, matrik korelasi multi-thread ini dia bisa menghasilkan sebuah ketetapan gitu, bahwa pengukuran tersebut itu dikatakan kuat dan nomor berapa yang memiliki ukuran paling kuat dalam mengukur konsep daripada variabel tersebut. Nah, untuk standar S1 mungkin kita tidak akan bahas semuanya, tapi di sini kita akan fokuskan kepada analisis korelasional. Jadi ketika kita akan melakukan uji validitas, maka kita harus pahami uji validitas yang menggunakan analisis korelasional. Yang pertama tadi korelasi produk moment person, yang kedua ada character item total correlation, dan yang ketiga ada korelasi item biserial. 3 itu yang nanti akan kita bahas dan akan kita praktekkan satu persatu. Nah, selanjutnya baik itu korelasi produk moment, kemudian karakter item dan juga biserial itu memiliki kriterianya, memiliki kriteria uji validitas. Nah, di sini kriteria daripada instrumen tersebut dikatakan valid itu ada 3 cara. Yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Kriterianya bisa dilihat. Kemudian yang kedua membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. T tabel ini ya. Nah, selanjutnya membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, yang perlu yang perlu kita bahas lebih dalam uji validitas atau dalam kriteria uji validitas. Jadi sebenarnya uji validitas itu mencari R hitung atau mencari T hitung. Nah, ini yang masih sering terdapat perbedaan pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan mencari T hitung, ada juga yang mengatakan mencari R hitung. Nah, di sini ada sebuah pendapat yang cukup jelas bagi saya, bahwa T hitung dan R hitung itu memiliki penggunaan masing-masing, di mana R hitung itu digunakan ketika penelitian itu menggunakan konsep populasi. Sedangkan T hitung digunakan ketika penelitian menggunakan konsep sampel. Gitu. Nah, namun yang perlu kita perhatikan ketika melakukan uji validitas, sangat jarang sekali uji validitas itu melakukan sampel. Pasti semuanya ke populasi, karena uji validitas itu dilakukan bukan kepada subjek penelitian kita yang sebenarnya. Jadi ada pendapat itu yang lebih condong bagus bagi saya. Jadi ketika melakukan sebuah penelitian, misalkan kita memiliki responden di SMA 1 Karawang misalnya. Nah, maka sebenarnya uji validitasnya itu bisa dilakukan di luar subjek itu. Artinya bisa dilakukan di sekolah lain atau bisa juga dilakukan di kelas lain yang nantinya tidak menjadi sampel penelitian. Nah, artinya di sini kita gunakan R hitung ya. Jadi kita akan menggunakan R hitung karena konsep validitas atau konsep uji instrumen itu tidak kepada responden yang sebenarnya. Sehingga kita gunakan rumus R hitung yang digunakan untuk populasi. Atau mungkin yang paling aman kita bisa menggunakan nilai signifikansi dibanding dengan nilai probabilitas. Di mana kriteria probabilitas yang digunakan itu adalah 0,05. Nah, selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini harus bisa menjelaskan bahwa instrumen yang dibuat memiliki unsur konsisten dan stabil. Jadi 2 istilah yang harus didapat dalam pengujian reliabilitas. Instrumen kita itu konsisten dan juga stabil. Nah, ada pendapat menurut Sugiarto dan Situnjuk di sini, di mana uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apabila suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Nah, artinya suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Artinya jawaban daripada responden terkait instrumen kita itu konsisten, tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu.
Nah, uji reliabilitas itu dapat dilakukan salah satunya dengan alpha Cronbach. Nanti akan kita bahas ada banyak cara. Nah, pengambilan keputusannya ada yang berpendapat bahwa nilai alfa itu harus lebih besar daripada 0,60, tapi ada juga yang berpendapat bahwa harus lebih besar daripada 0,70, di mana 0,70 ini merupakan sufficient reliability. Nah, di sini kita ambil aman bahwa kita akan menggunakan jika menggunakan Cronbach alpha, maka nilai alpha Cronbach-nya itu harus lebih besar dari 0,70 ya. Jadi 0,70 yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk mengukur reliabilitas dengan statistika. Nah, inter-item reliabilitas adalah pengujian konsistensi jawaban responden terhadap semua item di dalam suatu ukuran. Sejauh item merupakan ukuran independen dari konsep yang sama. Nah, tes yang paling populer dari uji reliabilitas ini yaitu dengan menggunakan koefisien alpha Cronbach. Ini dikemukakan oleh Cronbach di tahun 1946. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, koefisien alpha Cronbach ini hanya digunakan untuk item berskala banyak atau data yang bersifat non-dikotomis, ya. Data hasil angket 1, 2, 3, 4, 5, data hasil angket 1 sampai 7 itu bisa digunakan dengan menggunakan alpha Cronbach. Nah, sedangkan jika instrumen kita menghasilkan data yang bersifat dikotomis 1, 2, 0, 1, maka kita bisa menggunakan menurut Kader atau Richardson. Itu juga dikemukakan oleh Kader and Richardson di tahun 1937. Nah, ini digunakan untuk item ataupun untuk instrumen yang menghasilkan data dikotomis. Nah, semakin tinggi koefisiennya, maka semakin baik alat ukurnya. Atau dalam SPSS biasanya itu dinamakan Guttman. Di dalam SPSS ya dinamakan Guttman. Nah, itu mungkin untuk pembahasan dari uji kualitas dan uji reliabilitas. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara analisis di SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.